Sesuatu yang besar baru saja terjadi di Hungaria. Pukulan tak terduga dari Budapest baru saja melumpuhkan mesin perang Rusia. Hanya dalam 24 jam, seluruh situasi di Eropa berubah total. Hambatan itu sudah disingkirkan. Putin kini kehilangan sekutu terkuatnya di benua itu. Kini perang Putin telah usai. Ukraina akan bangkit dengan cara baru. Semua ini karena satu alasan sederhana. Viktor Orban telah pergi. Hongaria memiliki Perdana Menteri baru. Peter Magyar dan partainya TISA memberikan pukulan bersejarah terhadap Putin ketika mereka memenangkan 53% suara untuk mengakhiri 16 tahun pemerintahan mantan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban. Kemenangan itu membuat TISA memiliki super mayoritas di Majelis Nasional Hongaria karena mereka berhasil merebut 141 dari 199 kursi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dilakukan oleh partai Orban yang sudah melemah untuk menghentikan Magyar dan TISA memimpin Hongaria sesuai dengan keinginan mereka. Magyar tidak membuang waktu untuk membongkar sistem represif dan otoriter yang diciptakan Orban. Setelah kemenangan itu, Magyar mendapat janji dari Presiden Hongaria Tamás Solyok untuk mempercepat pembentukan parlemen baru pada 4 Mei. Orban tinggal kurang dari 2 minggu berkuasa dan kini tak lagi berpengaruh, hanya menunggu disingkirkan sepenuhnya. Stasiun TV dan radio publik yang sebelumnya mengabaikan Magyar atas permintaan Orban, kini dipenuhi pernyataan Perdana Menteri baru tentang penunjukan editor netral di program berita yang dulu didirikan Orban untuk memuja dirinya. Langkah lain juga dilakukan agar tak ada lagi sosok seperti Orban yang berkuasa. Magyar akan berupaya menetapkan batas 2 periode bagi pemimpin Hungaria, sehingga Orban tak bisa mencalonkan diri lagi. Magyar juga menargetkan partai Fidesz yang selama ini mencengkeram Hungaria dengan sangat kuat. Pesan saya kepada para pemimpin Fidesz dan antek-anteknya, tidak ada gunanya sekarang berpura-pura polos seperti gadis balip kecil dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ujar Magyar, seraya menambahkan, kami tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap tanah air tercinta dan rakyat Hungaria, dan jangan pernah ragu sedikit pun bahwa kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Sebuah warisan otoriter sedang dibongkar di depan mata kita. Solyok, yang oleh Magyar langsung dikatakan di hadapannya sebagai sosok yang tidak layak secara moral bertindak demi kepentingan Hungaria, akan segera disingkirkan. Hungaria juga akan merebut kembali saham negara di perusahaan minyak dan farmasi terbesar di negara itu, mengambilnya dari yayasan akademik yang sebenarnya dirancang untuk menyebarkan propaganda pro-Orban. Magyar menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang membela rakyat Hungaria, bukan merasa dirinya di atas mereka. EU Observer melaporkan bahwa Magyar menolak menempati kantor Orban di Kastil Buda, tempat Orban menempatkannya sejak tahun 2018. Pemimpin baru Hungaria akan membuka kantor di dekat gedung parlemen negara itu. Sedangkan Orban, dia berusaha tetap diplomatis menghadapi kekalahan, namun sebenarnya dia sangat malu karena sekarang dia menolak untuk ikut serta dalam pertemuan Dewan Eropa terakhirnya yang seharusnya berlangsung pada 24 April. Gelombang demokrasi sedang menyapu Hungaria. Dan jauh di dalam salah satu istananya di Rusia, Vladimir Putin sangat marah. Bagi Presiden Rusia, kekalahan Orban bukan hanya gangguan di UE atau sekedar satu lagi dari sekian banyak masalah yang sudah diciptakan Eropa bagi Putin saat ia menyelesaikan invasi ke Ukraina. Ini adalah bencana di berbagai tingkat yang bisa membuat Rusia kalah perang dengan Ukraina karena sebuah penghalang besar telah disingkirkan. Di Ukraina sendiri, hilangnya Orban menciptakan masalah bagi Putin yang begitu besar sehingga mungkin dia tidak bisa mengatasinya. Namun di balik masalah ini yang akan kita bahas, terdapat masalah utama akibat keputusan kolektif Hungaria untuk Putin. Sekutu penting telah hilang. Mungkin satu-satunya sekutu berpengaruh yang dimiliki Putin di Uni Eropa. Sejak invasi Putin ke Ukraina, ia selalu mengandalkan Hungaria di bawah Orban untuk menghalangi keputusan Uni Eropa yang menguntungkan Ukraina. Bagi Putin, Orban adalah contoh simbolis dari pengaruh yang bisa dimiliki Rusia jauh melampaui batas negaranya sendiri. Hongaria sendiri sebenarnya tidak akan menjadi sekutu yang berarti secara militer bagi Putin. Ini adalah negara kecil dengan jumlah penduduk yang bahkan lebih sedikit daripada jumlah orang yang tinggal di Moskow. Militer Hongaria hanya memiliki 41.600 personel, jumlah yang sangat sedikit dan hampir mendekati lebih dari 35.000 tentara yang hilang di pihak Rusia di Ukraina hanya pada bulan Maret saja. Sebagai kekuatan militer, Hongaria tak berarti bagi Putin. Strategi pemimpin Rusia itu akan membuat tentara Hongaria habis dalam beberapa hari. Namun bagi Putin, ini bukan tentang kekuatan militer.
Hongaria penting karena Orban adalah suara paling lantang di Uni Eropa yang konsisten mendukung pemimpin Rusia. Putin telah lama memanfaatkan Orban sebagai boneka selama Orban menjabat Perdana Menteri Hongaria. Orban terus-menerus dikerahkan untuk memperlambat pengambilan keputusan melalui perdebatan birokrasi di dalam Uni Eropa. Jika gagal, Orban sering menggunakan hak vetonya. Orban adalah alat bagi Putin yang bisa dia gunakan untuk membeli waktu dan bernegosiasi dengan para penguasa sebenarnya di Uni Eropa, yang semuanya terjadi dengan merugikan Ukraina. Pada suatu masa, Orban adalah seorang pria yang mengatakan kepada orang Rusia untuk keluar dari Hungaria. Ia dipilih oleh pihak berwenang untuk menyampaikan pidato untuk menandai pemakaman kembali Imre Nagy, Perdana Menteri pasca perang yang dieksekusi karena memimpin revolusi Hungaria 1956 melawan Uni Soviet. Namun antara runtuhnya Uni Soviet dan naiknya Orban, segalanya berubah. Dulu menentang penaklukan Rusia, Orban kini menjadi sekutu. Mereka bilang kekuasaan bisa merusak, dan Orban naik ke puncak politik Hungaria dengan janji mengembalikan negara itu ke nilai-nilai nasionalis yang dianggap membuat Hungaria hebat. Mungkin itu terdengar bagus pada saat itu, tapi Orban meniru kepemimpinannya berdasarkan apa yang ia yakini telah dicapai Putin di Rusia. Dengan meniru Putin, Orban pun berubah menjadi pion pemimpin Rusia tersebut. Hal itu menjadi sangat jelas ketika berita muncul pada awal April bahwa Orban tidak hanya menawarkan dukungannya kepada Putin, tetapi juga melakukannya dengan cara yang sangat menjilat. Orban dikabarkan mengibaratkan bantuannya seperti seekor tikus yang membantu seekor singa, merujuk pada sebuah fabel Hungaria. Tawaran itu datang pada tahun 2025 ketika Budapest sedang bersaing untuk menjadi tuan rumah putaran pembicaraan damai terkait perang Ukraina. Dan hal itu menunjukkan apa yang telah menjadi Orban, seorang pemimpin yang menyedihkan yang hidup untuk melayani Putin. Itulah posisi yang Putin inginkan untuk Orban. Namun sekarang setelah Orban digulingkan, Putin menyadari bahwa tikus itu ternyata jauh lebih penting daripada yang ia perlihatkan. Dengan Orban pergi, Putin kehilangan salah satu alat untuk melawan Uni Eropa dan gagasan Eropa bersatu selama bertahun-tahun. Energi digunakan Rusia untuk mempertahankan pengaruh di Eropa. Meski Uni Eropa perlahan berusaha lepas dari dominasi minyak Rusia, Orban tetap menolak. Pada September 2025, Orban memerintahkan Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto menyatakan Hongaria tak bisa menghentikan aliran uang ke kas perang Putin lewat pembelian minyak karena tak punya pilihan lain. Para pemimpin Uni Eropa telah menjadi fanatik, kata Szijjarto. Jika kita tidak tahu lebih baik, ini akan terdengar seperti Putin yang berbicara melalui mulut kaki tangan Orban. Orban juga segera menyampaikan ke Uni Eropa dalam pernyataan pada 2024 bahwa ia tak akan meninggalkan gas Rusia. Hungaria menandatangani kontrak 15 tahun dengan Gazprom 3 tahun lalu. Semua ini sangat menyenangkan bagi Putin. Kini, tuas khusus itu rusak, tapi belum tentu hilang. Kita belum tahu seberapa bergantung Hungaria pada energi Rusia di bawah Majar. Namun tampaknya Perdana Menteri baru Hungaria tidak akan menjilat Putin dengan cara yang sama menjijikannya seperti yang dilakukan pendahulunya. Tuas kedua hilang dari Putin saat Orban dicopot dari kepemimpinan Hungaria. Namun sebelum kami menjelaskan apa itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami membuat video untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bergerak dan dampak dari pergerakan tersebut. Jika Anda mendapatkan wawasan dari video ini, pastikan Anda berlangganan saluran ini untuk melihat lebih banyak. Tuas kedua yang sangat dinikmati Putin adalah ketakutan. Orban menggunakan ketakutan untuk mendapatkan kekuasaan. Dulunya liberal, ia berubah otoriter dengan memanfaatkan situasi Hungaria yang cocok untuk pesan nasionalisnya. Saat Orban mencalonkan diri lagi sebagai Perdana Menteri pada 2010, 8 tahun setelah masa jabatan pertamanya yang mendorong Hungaria menuju keanggotaan Uni Eropa dan NATO, ia menyampaikan pesan berbeda kepada rakyat. Takutlah pada arus migran di Eropa, seru Orban. Lawan kepentingan asing yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri dan jangan percaya pada kaum intelektual. Orban mengikuti cetak biru Putin dan banyak otoriter sebelumnya yang menyerukan isolasi di dunia yang terus berkembang. Jangan percaya siapapun di luar Hongaria, takutlah pada mereka, lawan mereka. Orban memimpin perjuangan itu dan setelah kembali berkuasa, ia memperkuat pesan tersebut sambil berupaya menghapus struktur demokrasi yang bisa menyingkirkannya. Semua itu sangat familiar. Buku pedoman Putin diikuti persis. Bagi pemimpin Rusia, pesan ketakutan ini efektif untuk mencegah rakyat Hungaria, terutama yang tak mendukung Orban, menghalangi manuver Rusia di Eropa.
Kemenangan pemilu Magyar memberi sinyal pada Putin bahwa politik ketakutannya tak lagi berhasil karena situasi mulai berubah. Kita akan kembali ke poin itu sebentar lagi. Pertama, respons Rusia pada dasarnya adalah berusaha pura-pura bahwa apa yang terjadi di Hungaria tidak terlalu penting. Walau juru bicara Putin Dmitry Peskov mengklaim Rusia ingin berdialog pragmatis dengan Perdana Menteri baru Hungaria, respons Rusia setelah kemenangan Magyar lebih menunjukkan sikap aslinya. Peskov menyatakan Hungaria tak lagi berstatus khusus dengan Rusia dan kini masuk daftar negara tidak bersahabat seperti sebagian besar negara Eropa. Orban juga dikorbankan. Kami tidak pernah berteman dengan Orban, klaim Peskov. Pernyataan yang jelas bohong dan terasa absurd. Ini menunjukkan kepanikan Kremlin. Rusia tak lagi menyukai Hungaria, namun masih mau bicara. Orban bukan teman, tapi kami akan bicara apa saja jika ada peluang menjaga Hungaria tetap di pihak kami. Ini adalah respons yang kacau yang menunjukkan kepada kita bahwa Kremlin sangat khawatir tentang masa depan sekarang setelah Magyar memegang kendali. Dan Kremlin memang seharusnya khawatir. Kejatuhan Orban bukan hanya berdampak besar bagi Eropa, tapi juga berpotensi mengakhiri kampanye Putin untuk menggulingkan Ukraina. Begini caranya. Sebelumnya kami pernah memberitahu bahwa Putin kerap mengutus Orban untuk memblokir keputusan Uni Eropa yang menguntungkan Ukraina. Beberapa bulan sebelum kalah pemilu, Orban sudah melakukan hal itu dengan cara yang sangat merugikan. Saat Ukraina menghadapi tantangan keuangan, Uni Eropa telah menyetujui pinjaman sebesar 90 miliar euro atau sekitar 105 miliar dolar melalui mekanisme yang rumit yang melibatkan aset-aset Rusia yang dibekukan. Setidaknya sebagian besar Uni Eropa menyetujui pinjaman itu. Suara penentang utama adalah Orban. Dialah alasan mengapa tidak ada uang itu yang sampai ke Ukraina, meskipun pinjaman tersebut telah disetujui berbulan-bulan yang lalu. Bagian pertama dana itu bisa tiba di Ukraina pada Mei karena Orban tak lagi memveto pinjaman tersebut. Ini penting bagi Ukraina karena mereka bisa mulai mengeluarkan banyak uang untuk senjata utama demi bertahan dari agresi udara Rusia. Telegraph menyebut rudal pencegat Patriot dan Storm Shadow sebagai prioritas utama Ukraina. Yang pertama, membantu Ukraina hadapi ancaman rudal balistik Rusia, sedangkan yang kedua, memberi kekuatan tembak lebih besar di perbatasan, wilayah pendudukan, dan Laut Hitam. Duta Besar Uni Eropa sedang bertemu di Brussels saat video ini dibuat pada 22 April untuk membahas langkah berikutnya terkait pinjaman yang coba diblokir Orban. Mantan Perdana Menteri Hungaria menyatakan hanya akan menyetujui jika Ukraina bersedia mengambil resiko besar memulihkan aliran minyak Rusia lewat pipa Druzhba yang rusak. Tapi Orban sekarang sudah pergi. Alat tekan minyak itu kini tak bisa lagi dipakai Putin lewat bonekanya. Atlantic Council mencatat kekalahan Orban membuat Hungaria kemungkinan besar tak lagi menghalangi integrasi Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Aliran dana bantuan dari Uni Eropa khususnya akan menjadi jauh lebih lancar sekarang karena Orban tidak lagi ada untuk berdebat di setiap kesempatan. Uni Eropa dan NATO bisa mengambil keputusan kebijakan soal Ukraina lebih cepat, dan negara-negara Uni Eropa dapat menyetujui paket sanksi tanpa bernegosiasi dengan Orban yang terus mendukung Putin. Selain itu, kolusi menjijikan antara Rusia dan Hungaria akan berakhir. Kami juga sudah membahas kisah singa dan tikus itu. Kolusi itu ternyata lebih dalam. Pada 8 April, Reuters mengungkapkan Syizhato menawarkan salinan dokumen internal Uni Eropa tentang aksesi Ukraina ke Uni Eropa kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Rekaman bocor lain mengungkap Syizhato juga berkoordinasi dengan Rusia untuk mencari cara meringankan sanksi pada individu Rusia. Ini contoh manuver licik yang Putin pakai bertahun-tahun untuk melemahkan upaya Uni Eropa membantu Ukraina. Orang-orang yang memungkinkan manuver ini kini dicopot dari pemerintahan Hungaria. Bagi Ukraina, itu berarti banyak uang yang mengalir ke negara tersebut, lebih sedikit penundaan akibat perdebatan internal Uni Eropa, dan tidak perlu lagi khawatir informasi jatuh ke tangan Putin melalui kroni-kroni Orban. Artinya, Ukraina akan semakin kuat, sedangkan Rusia akan jauh lebih lemah. Beberapa catatan penting. Meski Hungaria tak lagi jadi aset Putin, bukan berarti mereka langsung mengirim senjata dan uang ke Ukraina. Hungaria adalah negara kecil. Meski Magyar menyatakan kita tak bisa memaksa negara lain menyerahkan wilayahnya, ini menguntungkan Ukraina yang ditekan menyerahkan wilayah ke Rusia dalam perjanjian damai. Namun tampaknya dia tak akan memberi bantuan langsung dari Hungaria. Dia sudah menolak sejak sebelum jadi Perdana Menteri dan tampaknya tidak akan berubah. Magyar tak yakin aksesi Ukraina ke Uni Eropa perlu dipercepat meski ia tampaknya tidak menolak.
Yang kita dapatkan dari semua ini adalah bahwa Hungaria tidak akan berubah menjadi sekutu setia Ukraina, setidaknya tidak dalam semalam. Hungaria tetap berusaha menjaga hubungan dengan Rusia, tapi tidak sampai menjadi aset bagi Putin. Secara keseluruhan, ini adalah keuntungan besar bagi Ukraina, setidaknya karena Hungaria tidak lagi menjadi hambatan bagi kebijakan Uni Eropa. Namun dampak simbolis dari kekalahan Orban mungkin lebih besar. Putin berusaha menyebarkan narasi di dalam negeri dan Eropa. Elit Rusia senang menyerap propaganda Kremlin tentang Eropa yang tidak bersatu. Mereka yakin Barat mulai lelah mendukung Ukraina, seperti ditunjukkan penolakan yang kerap hanya berupa keluhan Orban terhadap kebijakan Uni Eropa. Orban adalah salah satu orang di dalam Uni Eropa yang bisa dijadikan sandaran narasi oleh elit Rusia. Sekarang setelah dia pergi, seluruh cerita itu runtuh. Kampanye pengaruh Rusia di Eropa juga ikut runtuh. Itu adalah hal yang sangat ditentang oleh Putin karena seluruh pemerintahannya bergantung pada kemampuannya untuk mengendalikan dan memaksa. Jangan salah paham, kampanye pengaruh Rusia tak akan segera berakhir. Rusia menyebarkan informasi salah di Hungaria menjelang pemilu, termasuk klaim palsu bahwa Majar diam-diam mengirim bantuan ke Ukraina lewat perjalanan kemanusiaan. Juga ada rumor penggelapan dana dan klaim Majar akan mengembalikan wajib militer. Inilah jenis-jenis taktik misinformasi yang menjadi landasan perang hibrida Putin di Eropa. Dia tak akan meninggalkannya meski Orban sudah tersingkir. Tanpa boneka, kebohongan tetap bisa berlanjut. Namun, kebohongan menjadi jauh lebih lemah. Kemenangan Magyar di Hungaria membuktikan demokrasi masih bisa menang meski ada pengaruh Rusia. Meski Orban berusaha keras mengendalikan media dan menyebar ketakutan, masih ada harapan oposisi bisa bangkit dan mengambil alih. Orban dulu dianggap tak tergoyahkan, Perdana Menteri yang sulit digulingkan karena kontrol di wilayahnya dan kolusi dengan Putin mampu menghentikan praktek demokrasi Barat. Kemenangan Magyar menghancurkan narasi itu. Koreksi demokratis di negara-negara yang dulu dianggap Putin bisa dia kendalikan lewat boneka-bonekanya, ternyata mungkin terjadi, dan hal itu akan lebih merugikan pemimpin Rusia itu dibandingkan uang yang mengalir ke Ukraina, atau fakta bahwa Uni Eropa bisa menampilkan sikap yang lebih bersatu melawannya. Semua itu mempengaruhi berakhirnya perang. Namun, masalah utama Putin kini adalah tergulingnya Orban yang menunjukkan celah besar dalam mekanisme yang selama ini digunakan Rusia. Negara lain yang jadi sasaran kampanye pengaruh Putin akan melihat apa yang terjadi di Hungaria. Mereka yang menentang Rusia akan sadar jika Hungaria bisa, mereka juga bisa. Untuk Ukraina, mereka bisa menantikan masa depan dengan dukungan Uni Eropa yang lebih stabil dan bersatu. Bukan berarti Ukraina tidak mendapatkan banyak bantuan dari sekutu-sekutu Eropanya. Swedia, yang telah muncul sebagai salah satu masalah terbesar bagi Putin sejak pemimpin Rusia itu menginvasi Ukraina, kini semakin meningkatkan dukungannya. Swedia memberi Ukraina sesuatu yang menakutkan, dan Ukraina menggunakannya dengan efektif. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan update Eropa. Terima kasih telah menonton.